Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Dan saya memang akan membahas kali ini tentang Jordi Amat. Ya. Ini pemain di bek tengah tim nasional Indonesia yang nantinya akan memakai nomor punggung 4 dalam pertandingan pertama menghadapi Kamboja pada Jumat ini jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bung Karno. Ini menarik bagi pecinta sepak bola nasional. Anda harus datang ke stadion yang berada di sekitar Jabodetabek ini untuk melihat langsung aksi dari seorang Jordi Amat. Dan bagi Anda semua, ya, penggila sepak bola tim nasional dimanapun Anda berada di luar Jakarta ini bisa menyaksikan di televisi, ya, karena SCTI akan menyiarkan secara langsung pertandingan ini. Pertandingan pertama bagi tim nasional asuhan Sintayong menghadapi Kamboja, dan Kamboja ini akan menjadikan pertandingan kedua setelah mereka melewati laga pertama dengan kemenangan 3-2 atas Filipina, dan sekarang mereka sedang membidik target mencuri kemenangan ketika datang ke Jakarta, atau paling tidak 1 poin hasil imbang untuk mereka bawa pulang, karena itu target mereka, jangan sampai kalah. Tetapi ini sulit untuk saya pikir mereka dapatkan, ya, bagi tim tamu, karena tim asuhan STY ini akan tampil habis-habisan untuk laga perdana ini di depan publik. Kita tidak mau tentunya ingin mengecewakan pecandu sepak bola tim nasional kita yang sudah datang untuk memenuhi stadion di GBK ini, mendukung, mensupport habis timnas. Tentunya harus 3 angka. Ini mutlak bagi kita. Kita harus bisa menang agar kita selalu bisa bersaing di grup A ini, karena ada Thailand di sana, juga ada Filipina, dan ada Brunei Darussalam. Ya, kemudian bagaimana PSSI juga sudah merilis, ya, kita sudah tahu bersama teman-teman nama-nama pemain dari 23 pemain yang ditetapkan oleh STY untuk melakoni Piala AFF ini untuk 2023. Dan kalau saya sudah bilang tadi, seorang Jordi Amat yang memakai nama depannya Jordi, bukan Amat, ya, atau Jordi Amat, tapi hanya Jordi, nomor punggung 4. Ini menarik karena dari list nama-nama 23 ini itu masing-masing ada pilih nama depan, kemudian nama belakang, sesuai dengan keinginan pasti, ya. 3 pemain yang ada di tim nasional yang sudah dinaturalisasikan selain Jordi ini ada tentunya Spaso, ya, yang memilih namanya Spaso, padahal Ilya Spasojevic, ya, pemain dari klub Bali United ini, ya, tentunya lebih dikenal, ya, lebih populer dengan nama panggilan Spaso. Ya, dia akan bermain dengan nomor punggung 9 juga di garis depan, di lini depan kita. Ya, Spaso. Kemudian yang satu lagi memilih nomor paling terakhir di antara 23 pemain itu Mark Klok. Dia memilih nomor punggung 23. Dia tidak memakai Mark Klok atau Mark, tetapi dia memilih Klok. Wah, jadi 3 pemain ini yang secara vertikal itu menarik. Dari depan Spaso, nomor punggung 9, ke tengahnya itu adalah Klok, nomor punggung 23, dan di belakangnya ada Jordi dengan nomor punggung 4. Nah, khusus saya berbicara tentang Jordi ini, dia sangat senang, sangat bangga ketika mendapat kesempatan untuk bermain bersama dengan tim nasional Indonesia. Ya, kenapa dia bangga? Karena ini dia tunggu-tunggu. Ya, dia rasa penasaran kapan dia bisa bermain setelah begitu lama mungkin proses, ya, naturalisasi ini digodok habis sampai sebelum dia mengambil sumpah. Ketika tanda tangan Presiden Jokowi itu turun, Kepres juga turun, dan akhirnya dia bisa mengambil sumpah, ya, dengan bersama rekan dia Sandi Walsh. Tapi sayang Sandi tidak ada, ya. Kalau Sandi ada ini akan lebih lengkap karena mereka berdua yang diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, mendapat KTP, mendapat paspor, dan resmi. Sandi tidak boleh datang, sudah sempat ikut latihan sebenarnya di Bali, tapi sepekan kemudian dia balik lagi ke Belgia karena harus bersiap dengan klub dia, KV Mechelen, di Liga Belgia, yang membutuhkan tenaga Sandi. Karena Sandi ini kan bermain di bek kanan yang memang secara reguler terus dimainkan, ya, dalam setiap pertandingan. Nah, kalau Jordi ini sekarang kan bermain dengan klub di Liga Super Malaysia, ya, Johor Darul Taksim, yang sudah libur sehingga dia diizinkan bermain karena JDT sudah juara di Liga Super Malaysia. Nah, kita akan lihat Jordi sudah mengatakan, kesempatan ini saya tidak boleh lewatkan. Ini yang saya tunggu, saya nantikan. Ya, ketika dia bermain, debut pertama dia bersama dengan tim Indonesia, itu dia akan tampil all out. Dia akan memberikan segalanya buat tim Indonesia, dan itu tekad dari
Jordi, ya ini dia sudah katakan terhadap ketua umum, kepada si STY, bahwa dia berterima kasih sudah bisa memakai kostum tim nasional Indonesia dan bermain di timnas. Kemudian dia akan tampil sebaik mungkin, tidak akan mengecewakan ya, bagi PSSI, bagi Exco, bagi STY yang sudah memilih dia, mempercayakan ini. Ya, makanya dia akan tampil dalam pertandingan perdana ini dengan sebaik mungkin. Ya, dia berharap bahwa gawang Nadeo yang akan mengawal ya bagi tim kita itu tidak kebobolan, alias clean sheet menghadapi Kamboja. Memang selalu pertandingan pertama akan dilewati dengan agak sulit memang ya. Apalagi timnas kita kan tidak melakukan beberapa uji coba. Paling tidak 1-2 kali ya. Ini langsung main di AFF. Itu yang sempat dikeluhkan juga oleh STY karena persiapan dari Bali itu dan kemudian mereka tidak ada uji coba. Ya, apalagi dengan kompetisi yang tidak ada. Ya, sedang libur dengan pasca tragedi di Kanjuruhan. Nah, sekarang memang kompetisi sudah main, tapi kan pemain tidak ikut di dalam kompetisi, mereka ikut TC. Ya. Sekarang mereka konsentrasi di timnas untuk Piala AFF. Dan Jordi akan melakoni itu bersama dengan Fakhrudin di jantung pertahanan. Ya, kalau bermain dengan 3 back, 3-4-3 ala STY, mungkin saja bagi Jordi dia akan bermain dengan Rizky Ridho dan Fakhrudin sebagai kapten. Itu kalau dengan 3 back. Ya. Ya, kalau bermain dengan 4-3-3 katakan yang dipilih oleh STY, ya dia hanya bermain 2. Berarti dengan Fakhrudin sebagai kapten dan Rizky akan cadangan, mungkin akan main babak kedua. Nah, 2 di sisi back sayap ini atau full back akan dimainkan oleh Asnawi di kanan dan salah satu kalau Arhan fit, bugar, bisa saja Arhan. Kalau tidak, ya tidak mungkin dipaksakan oleh STY dengan kondisi yang tidak 100%, bisa aja Yakob Sayuri. Walaupun sebenarnya ada Edo juga yang bisa dimainkan di sana. Namun Yakob bermain sangat bagus. Ketika Asnawi tidak ada di FIFA Matchday September lalu, menghadapi Curaçao dalam 2 laga di Bandung dan di Pakansari, di Bogor, Yakob bermain dalam posisi yang luar biasa. Ya, tampil bagus sekali. Dan dia bisa bermain di 2 posisi ya, di kanan, bisa juga di kiri. Dan pasti kalau Arhan katakan untuk pertandingan ini tidak bisa dimainkan, ya pasti Yakob yang lebih mobile di sini, lebih bagus untuk bisa mendukung serangan bermain dari sisi fullback. Itu yang saya lihat ya kalau ada di garis belakang ya, karena kita tahu bersama kedatangan seorang Jordi ini ya bisa memotivasi lagi teman-teman lainnya ya, terutama di belakang untuk tampil ngotot, tampil penuh percaya diri ya, untuk bisa menjadikan lini belakang sebagai kekuatan, sebagai tembok yang sangat kuat. Bukan saja menghadapi Kamboja, tapi di saat kita akan ke Kuala Lumpur menghadapi Brunei pada tanggal 26, di saat kita akan menjamu Thailand pada tanggal 29 di GBK, dan juga tanggal 2 akan menuju ke Filipina di Manila menghadapi tuan rumah di sana. Jadi ini tembok yang sangat kuat yang diharapkan oleh STY menjadi kekuatan kita ya dengan keberadaan Jordi. Karena kita juga selain saya sebut tadi ada Rizky Ridho dan Fakhrudin, kita masih punya satu pemain lama yang sudah ikut masuk kembali, Hansa Muyama dari Persija. Ini pemain yang sudah ada ikut bersama-sama, jadi dipanggil kembali, dia datang lagi. Ini menjadi kekuatan. Hansamu ikut dalam final ketika 2016 kalau nggak salah ya, menghadapi Thailand. Di Pakansari saat itu menang 2-1 melawan Thailand dan Hansamu mencetak gol penentuan dengan tandukan kepala dia. Jadi dia sekarang ada hadir lagi setelah 2016 itu dan dia menjadi pemain cadangan tentunya, melihat kemungkinan untuk dimainkan oleh STY di babak kedua. Dan saya pikir ini menjadi kekuatan tersendiri dengan 4 pemain ini yang berposisi di jantung pertahanan sebagai bek tengah. Jordi, ya, Fakhrudin, Rizky Ridho, dan Hansamu. Jadi kalau siapapun misalnya ada kejadian, ada akumulasi kartu atau kartu merah atau cedera, ya ini kita punya pelapis yang bagus. Ya semua punya pengalaman yang luar biasa. Ya. Saya katakan tadi dengan Hansamu datang kan pemain yang berpengalaman yang sudah pernah bermain di AFF. Nah, semua mata pasti akan tertuju kepada Jordi, kepada Spaso, kepada Klok. Kita akan tunggu nih 3 pemain naturalisasi yang bermain secara bersamaan dan pasti bagi STY dia akan ditampilkan lebih dulu di starting 11 menghadapi Kamboja. Dan kita lihat bagaimana visi bermain sepak bola dari seorang Jordi, di belakang ketenangan dia, dan dia pasti akan unggul dalam bola-bola atas. Termasuk dalam set piece nanti, dalam bola-bola sepak pojok, corner kick, dia akan cepat akan ke depan untuk bisa beradu di sana dan bisa mencetak gol. Karena bukan tidak mungkin juga dari sebuah set piece,
Jordi bisa mencetak gol dengan keunggulan tinggi badan dia. Di samping tentunya ada Spaso di sana. Jadi kalau Jordi bisa mencetak gol di debut dia bersama dengan tim nasional kita, ini luar biasa. Ini momentum yang pasti. Ini sejarah buat dia. Ya, ketika dia akan mencetak gol. Tanpa mencetak gol pun, kalau gawang Nadeo ini bersih, clean sheet, itu sudah merupakan prestasi tersendiri. Ketika kita menang tentunya, misalnya dengan 2-0, 3-0 atas Kamboja. Nah, ini kan sudah sesuatu yang luar biasa. Bahwa Jordi sudah memainkan pertandingan pertama dengan baik sekali di garis belakang sehingga tidak bobol. Kita akan nantikan, kita tunggu bersama bagaimana Jordi ini bermain di jantung pertahanan, karena semua mata pencinta sepak bola Indonesia akan melihat dia setelah dinaturalisasikan, apakah dia benar-benar pantas, wajar berada di tim nasional kita untuk bermain di garis belakang. Dan seperti Jordi bilang, saya sudah siap, ya 100% ingin memberikan yang terbaik buat tim Indonesia. Nah itu tekad dia ini yang kita akan tunggu dalam duel perdana dia melawan Kamboja di GBK. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih buat Anda semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa Anda juga channel saya tidak akan berkembang. Terima kasih untuk para sponsor, Astra Credit Company, Dabindar, W8, dan Resto Delis. Ciao!